Salah arah definisikan new normal. Amin Rais sedang kabur masa tuanya. Semakin terang benderang bahwa karakteristik Seng Kunis memang tepat disandang oleh Amin Rais. Label tersebut sungguh relevan karena untuk memaknai periode new normal sebagaimana dipromosikan oleh Presiden, Amin Rais dengan sengaja membiaskannya secara serampangan. Tetapi kalau kemudian pengangguran meluas itu new normal, kerusuhan desa dan kota karena perut lapar new normal, nambah utang terus new normal, semakin hancur negara kita ekonominya new normal, itu yang saya kira sudah kebablasan, kata Amin Rais, sumber kompas.com. Mendefinisikan sebuah paradigma seakan-akan demikian yang dimaksudkan oleh sumbernya. Amin Rais harusnya dikeroyok dari segala arah agar dia lebih berhati-hati dalam bermanuver. Cermati saja, bagaimana mungkin dia begitu ringannya menyebut pendekatan normal sosial tentang pengangguran, kerusuhan, atau menambah hutang sebagai interpretasi yang dianggapnya sah berkaitan dengan cara kita menyesuaikan diri dengan pandemi COVID-19. Betapa naifnya kalau tidak boleh disebut sesat, pemahaman new normal dalam rangka menghadapi COVID-19 diperluas hingga mencakup persoalan yang tak ada kaitannya dengan protokol kesehatan. Hanya satu kesimpulan yang paling mungkin kita ambil, Amin Rais sudah semakin pikun kalau tidak boleh disebut terkena post-power syndrome. Semakin terasa lengkap keprihatinan kita tentang tokoh yang satu ini, karena penyandang gelar profesor seperti Amin Rais dipastikan akan semakin membuat malu institusi yang memberinya gelar itu bagi dirinya. Bahkan muncul pula gagasan dari internal UGM untuk mencopot gelar akademis Amin itu karena sudah terlalu lama dia meninggalkan dunia pendidikan yang seharusnya dia tekuni hingga akhir hayat. Menyebut kebablasan pada anggapan pengangguran dan lain-lain sebagai bagian dari pendekatan new normal menjadi penyesatan yang sangat keterlaluan dari ulah Amin Rais. Sementara masyarakat awam saja pasti mudah mengerti soal yang sangat sederhana itu, bahwa pendekatan new normal bukanlah diartikan semua tatanan sosial akan didefinisikan ulang, karena hanya yang berkorelasi dengan protokol kesehatan saja yang mengalami penyesuaian. Apakah Amin Rais cukup mengerti bahwa ketika interaksi antar manusia harus menempuh protokol sebagaimana yang disarankan oleh WHO, karena sangat berpengaruh pada pola penyebaran COVID-19? Kita jadi ragu. Jangan-jangan di benak Amin, semua protokol itu bisa dimaknai begitu luas, sampai pada cara pandang kita tentang ekonomi dan persoalan lain yang tak ada kaitannya dengan kesehatan. Sampai pada batas ini, barangkali patut pula kita bersyukur, karena dia berkali-kali gagal dalam ajang pilpres, sehingga kita pun terhindar dari risiko salah urus. Karena untuk mendefinisikan new normal yang cukup sederhana saja, demikian jauh dia memelesetkannya. Tak terlalu salah pula ketika bekas koleganya di partai yang selama ini menaungi Amin Rais. Dia mulai dikenal sebagai tokoh Seng Kunis, yang sebelumnya sebutan itu tak pernah muncul di kalangan dekat mereka. Pengertian 4 sehat 5 sempurna dengan pendekatan baru yang sedang dicoba didefinisikan oleh gugus tugas COVID-19 masih segar dalam ingatan kita, yang semuanya tetap berada di koridor protokol kesehatan. Maka sungguh tak masuk akal ketika Amin Rais memaksakan diri menyeret masalah pengangguran dan bahkan kerusuhan menjadi salah satu unsur dari pendekatan new normal. Mungkin sang Seng Kunis telah salah memahami, karena begitu intens tim ekonomi pemerintah menangani dampak ekonomi dari pandemi ini. Seakan-akan masalah sosial dan ekonomi akan termasuk mengalami perubahan pendekatan, sebagaimana protokol kesehatan. Jika saja Amin cukup cerdas, dia pasti paham irisan antara urusan ekonomi dengan masalah kesehatan hanya merupakan efek samping yang tidak mungkin mengalami perubahan drastis. Pengangguran atau kerusuhan tetap saja perlu penanganan serius bagaimana selama ini pemerintah menanganinya. Jangan pula disimpulkan karena semata-mata muncul dampak sosial ekonomi dari wabah corona, sehingga Amin menganggap new normal itu menata ulang seluruh aspek sedemikian luasnya. Kalau tidak mau disebut culun, mungkin lebih baik dia duduk manis saja, ketimbang melontarkan isu kontroversial yang bukannya menyelesaikan persoalan, yang ada justru menambah rumit permasalahan. Belum lagi urusannya dengan lawan politiknya di internal bekas partainya, dia kini malah membuka front baru, sehingga ada pada trisula dalam percaturan politik nasional
Amin Rais dengan PAN di satu sisi, dan Amin Rais dengan pemerintah di sisi lainnya. Meskipun cukup mengganggu, kita harapkan blunder Amin Rais ini tak terlalu dihiraukan, karena riak yang ditimbulkannya pun tak berarti banyak, kecuali jika dilihat dari sisi kepentingan Amin sendiri. Ibarat banteng yang telah berdarah-darah karena kalah tanding, Amin mungkin sedang menghabiskan energi terakhirnya sebelum dia tenggelam di balik keraduan abadinya.